Apa kabar Ibu? Hari ini siang ini yang panas, bagaimana kabarnya? Masih semangatkah? Masih hebat. Coba saya mau dengar suaranya kalau masih semangat itu. Coba tepuk semangat sama-sama ini ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Hebat sekali ibu-ibu semuanya ini, walaupun suasananya panas siang-siang begini tetap semangat, walaupun habis latihan paduan suara tetap semangat nih Ibu. Matur suwun sangat, terima kasih pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk mengimbaskan modul 1.4 budaya positif dari modul pendidikan guru penggerak. Apa itu modul budaya positif? Apa itu budaya positif? Ada yang tahu Ibu? Apa sih budaya positif itu? Budaya yang baik-baik. Oke, betul sekali Ibu Septa, hebat. Budaya positif itu budaya yang baik-baik yang sudah kita terapkan di sekolah, yang sudah kita laksanakan di sekolah. Namun sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, saya punya satu permainan ini. Ini tentang perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar ini kita akan bermain tentang kepalan tangan, Bu. Ini saya punya kertas. Monggo teman-teman semua bisa menuliskan benda yang paling berharga yang Anda miliki, ya. Setelah ditulis, Anda kepal di tangan Anda. Terus nanti saya minta tolong satu lagi teman untuk merayu teman satunya itu biar membuka kepalan tangannya itu, apakah bisa? Ya, paham Ibu? Apa bingung? Paham? Ya. Nanti apa saja benda boleh atau apa yang paling menurut Anda itu sangat berharga, ya? Monggo ini bisa digeser-geserkan untuk kertasnya. Benda yang paling berharga yang kira-kira untuk Anda jika diminta oleh seseorang itu, aduh rasanya Anda itu sangat ingin mempertahankan benda tersebut. Tak beri waktu berapa ya? 10 hitungan bisa Ibu? Biar nggak terlalu lama. Ya. Cuma satu benda saja. Ya. Oh boleh. Terserah, boleh apa saja yang menurut Anda itu sangat berharga untuk hidup Anda. Ada yang mau maju Ibu? 2 orang? Oke, silakan Ibu Iha. Satu lagi? Ya, diremes di kepala tangan panjenengan. Satu lagi, ayo monggo. Silakan Bufat. Ya, diremas. Ya. Oke, sekarang yang mau merayu temannya untuk membuka kepala siapa? Biha atau Bufat? Oke, silakan monggo. Boleh menggunakan cara apapun. Bufat juga boleh mempertahankan atau membuka, terserah Bufat, monggo. Bufat cantik, coba. Saya mau lihat apa diminta Bu ini. Terserah apa saja boleh kata-katanya. Bufat cantik. Nanti aku akan memberikan hadiah yang Bufat inginkan. Hadiahnya apa? Uang kok. Coba lihat kok Bufat, lihat sebentar saja Bufat. Hadiahnya uang beli 500.000 rupiah. Bufat, tapi buat saya tidak ada nilainya, walaupun dia menerima beberapa insentif. Oke, coba menyentuh Bufat, menyentuh saja Bufat. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil. Oke, terima kasih Bufat, terima kasih. Bisa beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Oke, dari permainan tersebut kira-kira Bapak Ibu punya pikiran apa dari permainan ini?
Ada sesuatu yang dipikirkan tadi? Oh, apa ya? Tentang paradigma belajar, tentang posisi kontrol, mempertahankan miliknya sendiri. Oke, bisa. Yang lainnya monggo. Membujuk dengan baik-baik. Oke. Tidak dipaksa. Oke, selanjutnya Bu Asmi, slide selanjutnya. Dari permainan itu dapat kita ambil pelajaran Bu. Perubahan paradigma teori kontrol yaitu ilusi kontrol. Kenapa kita menggenggam ataupun mau membuka apa yang kita miliki itu tergantung dari pribadi Anda sendiri, tidak terpengaruh dari orang lain. Apapun bujukan tadi Bu Iha sudah mau ngasih uang 500.000, mau apalagi tadi Bu Iha ya, tapi Bu Fa tidak bergeming untuk membuka remasannya itu, kepalan tangannya itu. Kenapa? Karena Bu Fa mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Kontrol apa? Untuk membuka, tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Jadi panjenengan semua itu ya punya kontrol terhadap diri panjenengan sendiri. Pak pengen apa, walaupun jenengan dirayu apapun, kalau memang tidak ingin ya tidak ingin. Itu semuanya kontrol ada di tangan diri panjenengan semua. Begitu pula jika kita jadi pendidik Bu, kita tidak boleh berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat serta bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak ada. Karena anak di sekolah itu misalkan dia disuruh panjenengan inut itu kenapa? Karena dia mempunyai kontrol diri untuk aku mau ikut. Kalaupun pas jenengan meminta anak pas dia tidak ingin ya tidak ingin. Itu karena apa? Memang kontrol diri itu ada pada diri masing-masing orang itu sendiri. Selanjutnya Bu. Nah, ini yang memiliki kontrol itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, ini stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol sendiri itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa mengontrol orang lain serta kolaborasi dan konstelasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir memang menang-menang. Kalau yang ini mau dipikir menang kalah, ya tak atur aku, ya kamu berarti kalah kayak gitu tidak. Selanjutnya Bu Asmi. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar buatan? Betul. Iya, biasanya kita disiplin berarti dia itu harus patuh kayak gitu. Untuk kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu yang harus kita ubah Ibu. Jadi disiplin itu tidak hanya berarti kudu anut, anak harus anut tidak. Tapi anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri dengan kita mempunyai tujuan mulia dari anak itu sendiri yang ingin dicapai. Seperti itu. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan manusia memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi diri yang berasal dari diri anak itu sendiri. Dalam untuk dapat mencapai tujuan yang ingin diinginkan, menurut Glasser, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan yang sekarang ini loh, profil pelajar Pancasila. Apa saja Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan.
berakhlak mulia, mandiri, benar etis. Gampang aku ada tulisannya di mana. Iya, ini tujuan pendidikan kita itu seperti itu Ibu, menuju profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari itu beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Sudah dilaksanakan apa belum Bu? Untuk sudah sepale. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia. Manusia itu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya Ibu. Ya, ada motivasinya. Tapi ini ada motivasi yang pertama, itu ada motivasi eksternal. Apa itu? Motivasi eksternal itu biasanya akan melakukan kedisiplinan itu karena menghindari suatu hukuman. Ya, menghindari nanti aku dimarahin, aku nanti disuruh apa. Nah, itu motivasi eksternal yang berasal dari luar diri anak itu. Terus ada lagi juga untuk mendapatkan imbalan. Aku Pak Inutan, nanti aku mau dikasih hadiah sama guru. Nah, biasanya gitu ya. Jangan tertipu dengan sebuah penghargaan, karena penghargaan bisa membuat keburukan. Nah, jangan dulu kan seperti kita kasih penghargaan kepada biar anak itu senang, semangat ya Bu. Tapi coba Anda bayangkan, jika Anda memberikan penghargaan terus, apa Anda memberikan penghargaan terus? Tidak mungkin kan, pasti. Nah itu anak mau, aku bersekolah di KI mana, aku tidak mau seperti itu. Maka dari itu kita harus merubah pemikiran anak dengan melalui budaya positif yang kita tanamkan di sekolah. Terus ini untuk yang selanjutnya ada motivasi internal, yaitu tujuan dari budaya disiplin positif itu sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, untuk menghargai diri sendiri itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasinya berasal dari diri anak itu sendiri, tidak ada dorongan dari luar sana. Sudah paham Ibu tentang motivasi? Nah, ini ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan 5 untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Betul. Ini adalah kebutuhan yang dasar yang ada pada diri manusia. Ya. Ketika panjenengan melakukan sesuatu pasti kan ada dasarnya, ada tujuannya untuk apa. Aku pakai baju yang bagus, apa? Biar aku itu cantik, biar aku bisa diterima di lingkunganku, kan seperti itu, pasti ada tujuannya ya Bu. Lah anak juga seperti itu Ibu. Dalam melakukan sesuatu, misalkan di kelas anaknya kok isinya dongeng terus sama temannya, tidak berhenti. Nah itu kita harus selidiki Ibu. Kita tidak cuma jangan dongeng terus. Waktunya apa? Waktunya berdoa kok ngobrol. Iya seperti itu Mbak. Ya seperti biasanya saya. Nah makanya tugas kita harus menyelidiki kebutuhan dasar anak itu sendiri. Ada juga anak datangnya kok telat terus, wes dikandani bulan-bulan datangnya tetap telat. Nah itu kita harus lidiki terlebih dahulu penyebab apa anak itu seperti itu. Anak yang sekolah senengannya jahil terus karo temannya. Kita tugas kita untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dari anak tersebut. Ya, Mbak dia itu ternyata datang terlambat sekolah, padahal dia di rumah itu membantu ibunya. Ada yang seperti itu, adiknya orang yang ngomong, jaganya adik dulu. Nah itu yang harus kita selidiki. Kita tidak boleh langsung kau contoh orang disiplin, mangkat ke awal terus. Tidak boleh seperti itu Ibu.
ada tujuannya. Mbok menawa di kelas asline pengen diperhatikan sama guru, pengen mendapat kasih sayang. Nah, itu iya, makanya itu harus kita gali dari sekarang untuk melakukan memaksakan ya tawaran. Nanti anak diberi tawaran bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak kita sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tadi. Yang kemudian restitusi adalah cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Ini ada posisi kontrol manusia. Ada yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang biasa panjenengan lakukan di kelas ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kira-kira panjenengan biasanya pakai yang mana, Ibu? Oh, satu nggih. Biasanya jadi penghukum. Nggih, ya panjenengan menempatkan posisi sebagai penghukum. Selanjutnya Bu Asti, nanti kita kulik lagi selanjutnya. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang biasa kita katakan kepada anak. Kalau kata-katanya biasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Anak ini jadi ini merasanya apa, Bu? Merasa bersalah. Aku kok tadi kayak gitu ya, Bu, ya jadinya sedih. Itu membuat rasa bersalah terhadap diri anak. Yang kedua itu penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lah piye sih? Nah, itu yang menjadi kita penghukum. Untuk selanjutnya itu kita bisa menjadi posisi kita sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu, kerja sih melas ibu. Ayo, kamu kan saya ibu, ya nanti kita bisa main bareng-bareng. Ya teman-teman kerjakan. Nah, itu sebagai teman. Yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapat sinter bintang hari ini? Nah, itu biasa kita lakukan ya ibu ya. Nah, siapa yang mau dapat bintang? Gambar senyum. Nah, itu sebagai pemantau. Selanjutnya ini ada sebagai manajer. Manajer itu posisi di mana kita menempatkan diri untuk anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya. Untuk yang penghukum itu sama kayak yang atas ya, kamu selalu yang paling terakhir sudah mengejar seperti itu. Itu tidak boleh Ibu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu yang paling pengen Anda kerahkan sekarang apa Bu? Apa masih tetap ingin jadi penghukum atau teman? Terus, monggo Bu ini mau jadi apa? Sebagai apa posisi kontrol panjenengan? Oh, pemantau. Oke, belia. Kenapa belia? Terus jadi manajer. Oh, tidak apa-apa Bu, sedikit demi sedikit mulai dari diri kita sendiri. Bu Iha jadi apa? Oh, naik level manager. Oke, siap. Bu Septa. Apa Bu Septa? Mau jadi apa ini? Oh, pernah mencoba hebat. Berarti sudah tahu bagaimana semuanya gitu. Oh, geng, mata
Darso, kita berbagi ilmu ya Bu ya. Makanya ikut. Monggo sedaya. CGP. Daftarkan segera. Terus, nah, ini ada juga keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu nilai yang diyakini dan dibuat secara bersama-sama oleh semua orang yang ada di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih ribet dan konkret. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi anak itu kalau banyak tidak bisa nginget-ngingetnya dari keyakinan kelas itu. Terus semua warga sekolah itu berkontribusi dengan kegiatan curah pendapat. Jadi semua menyampaikan apa yang ingin disetujui dari kelasnya itu. Tidak cuma gurunya atau ini pak, tidak seperti itu. Anak biarkan untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang itu bersedia meninjau. Jadi keyakinan kelas itu harus diperbarui. Misalkan, ini sudah tidak efektif, maksudnya sudah biasa kita lakukan. Yuk kita tingkatkan lagi keyakinan kelasnya tentang apa, seperti itu. Siap untuk membuat keyakinan kelas? Apa sudah ada yang membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah? Itu apa keyakinan atau peraturan ya? Beda keyakinan dan peraturan. Ini peraturan itu, misalkan katakannya gitu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan itu mengajarkan tanggung jawab intinya. Terus untuk dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita tanamkan tentang misalkan harus menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita tanamkan keyakinan kelas kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, yaitu dengan keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, itu yang harus kita tanamkan seperti itu, tentang kata-katanya yang tentang sifat-sifat atau disiplin positif yang bisa kita tanamkan. Nah, ini loh segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Segitiga restitusi itu yang pertama, kita harus melakukan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas serta menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu pertama menstabilkan identitas dari anak terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disetujui bersama. Sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu terhadap anak-anak. Jadi anak itu tahu, di sekolah itu seperti apa, keyakinannya seperti apa untuk kelas kita kayak gitu. Ini untuk keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kata-kata yang bisa digunakan untuk segitiga restitusi dalam pelaksanaannya. Nah, ini menstabilkan identitas yang pertama yang bisa kita lakukan jika kita mau menerapkan segitiga restitusi di kelas kita. Tujuannya apa untuk menstabilkan identitas itu? Kok jadi stabilkan? Tinggal KKI aja, ditanya aja, kenapa kayak gitu ya? Ini yang pertama itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya ini kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu
siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita dengan memberikan kesalahan, iya, berbuat salah itu manusiawi, tapi ada kelanjutannya. Ya. Selanjutnya untuk validasi kebutuhan, untuk yang kedua itu tujuannya untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Setelah kita menstabilkan identitas anak, maka kita melakukan validasi dari tindakan itu. Ya, biasanya kayak gini kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kata-kata yang bisa. Nah, itu untuk penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mencoba Ibu. Ini sekian dan terima kasih materi dari saya. Monggo yang mau bertanya atau mempunyai unek-unek atau berkenan menyampaikan pendapat, monggo bisa disampaikan. Oke, kecep nih Bu Iha. Monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Anggi. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas? Contoh realnya bagaimana? Terima kasih. Ini mau langsung dijawab apa mau ada pertanyaan yang lainnya Ibu? Langsung dijawab mawon. Oke. Untuk penerapan segitiga, alhamdulillah kemarin kelas saya sudah mencoba menerapkan apa sih segitiga restitusi. Nanti monggo bisa diputarkan Bu Asni di sebelumnya Bu Asni mundur. Nah dari sini. Ini kasus yang kemarin saya ambil ya. Mohon maaf kemarin itu ada kendala terlalu kepanjangan, pas di download itu terlalu susah, jadi saya ringankan, bukan namanya itu, filenya tak kecilkan, tapi kok jadi berubah, suaranya ketinggalan. mohon maaf. Ini kita bisa lihat kasusnya itu ketika saya masih mendengarkan ada 2 anak Ibu yang dari tadi itu malah guyon sendiri, dan mendengarkan sama sekali tuh, malah pukul-pukulan, dongeng. Itu 2 anak yang sangat aktif sekali di kelas itu. Iya, itu setiap hari seperti itu Ibu. Itu tantangan bagi saya. Yes. Ini anak berdua itu kita stabilkan dulu. Videonya mungkin suaranya enggak itu kedengaran Bu. Nah, jadi cepat kecok ada suaranya. Maaf suaranya ketinggalan asalnya. Nah, kita tanya kepada kedua anak itu. Yang pertama, apakah mereka ingat apa yang ia lakukan kemarin? Seperti itu. Tapi kita menanyakan secara santai ya Bu ya, bukan sebagai penghukum. Kita tanyakan kepada anak untuk stabilkan anak, kita tanya, iya, kamu Bu Agi juga pernah berbuat salah. Seperti itu, agar mereka sadar. Dengan awalnya mereka tidak mau menjawab tentang perbuatan salah mereka. Kenapa? Apa yang
yang mereka lakukan? Tidak. Tapi setelah saya tanya-tanya, menstabilkan identitas anak, maka mereka menjawab dengan sendirinya apa yang telah mereka lakukan. Tapi dengan polanya anak ya memang seperti itu, Bu. Untuk anak TK mungkin beda, kalau anak-anak dengan tingkat yang lain mungkin bisa. Untuk langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, anak kita tanya, tadi sudah melakukan perbuatan apa, kayak gitu. Ya, untuk selanjutnya, yang terakhir itu kita tanya, dengan perbuatan kamu yang seperti itu salah apa tidak? Terus apa yang kamu bisa lakukan untuk menghindari kejadian seperti itu lagi? Kita ajak anak untuk berdiskusi, biar anak itu bisa menyampaikan sendiri pendapatnya. Ya, oh iya Bu, aku kemarin salah. Lah kamu harus ngapain biar tidak seperti itu lagi? Lah dia menjawab, oh ya Bu, aku besok mau doa. Aku tidak mau seperti itu lagi. Aku mau inut membaca, nah kayak gitu. Nah anak itu bisa menjawab. Di sini sebenarnya ada juga komentar dari anak-anak itu, tapi memang karena suaranya tidak begitu jelas, ngapunten ingkang kathah. Nah untuk anak yang terlambat juga bisa kita lakukan restitusi. Kita tanya, temui anak tersebut, kita tanya kenapa, bagaimana. Nanti yang terakhir kita bisa bertanya kepada anak, bagaimana cara kamu melakukan agar tidak terjadi seperti itu lagi. Kenapa biar kamu tidak terlambat lagi. Anak bisa menyampaikan, oh iya nanti aku bangunnya biar tidak terlambat, aku bangunnya pagi. Oh malam-malamnya aku tidak mau tidur malam-malam. Nah seperti itu kita gali dari anak itu sendiri. Ya seperti itu, mungkin nanti lebih jelasnya nanti bisa berkomunikasi di lain waktu. Ada mungkin yang bisa bertanya, mau bertanya lagi Ibu? Oke, Bu Fat, monggo. Pak Kemi kenapa mboten? Terima kasih Bu Anggi atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, apa posisi kontrol yang tepat untuk kita terapkan di kelas Bu Anggi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fat atas pertanyaannya. Kira-kira panjenengan sendiri dari tadi 5 posisi kontrol yang saya sampaikan, kira-kira yang paling paling baik itu sebagai apa Ibu? Apa saya sebagai penghukum, merasa bersalah, pemantau, manajer, atau sebagai apa? Manajer. Betul Ibu. Yang paling pas, yang paling baik itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita buat jadi manajer. Iya. Nah, jadi manajer itu kita membantu anak untuk mencari solusi, ya, agar anak itu bisa memperbaiki apa yang mereka lakukan tersebut. Dalam prakteknya kita melakukan restitusi itu dengan anak-anak. Terus nanti anak-anak ya kita ajak, kita tuntun untuk mencari solusi biar anak itu tahu sendiri. Oh iya, aku harus seperti ini, aku harus seperti, bukan kita yang mencarikan solusi. Oh, berarti kamu harus gini, tidak seperti itu. Tapi dari anak kita sendiri yang mencari solusinya. Jadi kalau anak, oh lah kamu sudah bilang seperti, oh iya aku berarti harus kayak gini, oh iya aku berarti harus jadi kayak gini. Itu dari diri anak sendiri. Begitu Ibu? Ada lagi apa sudah cukup? Sudah? Oke.
Terima kasih atas waktunya Bu Anji. Saya mau menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan tentang budaya positif ya. Mohon maaf, bisa dikasih contoh nggak? Apa saja sih contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih Bisa atas pertanyaan. Sebenarnya budaya positif itu banyak. Kita di sekolah kita itu sudah sering sekali menerapkan tentang budaya-budaya positif. Mungkin Anda bisa menyebutkan kira-kira diingat-ingat kembali apa yang sudah dilakukan di sekolah kita yang menjadi budaya positif bagi anak-anak kita. Betul Ibu Urmi, saling itu termasuk budaya positif Ibu, ya, mengajarkan anak, pembiasan kepada anak untuk bisa saling menghormati orang lain. Apalagi selain saling, coba senyum, iya senyum kayak padahal gampang ya Bu ya, tapi itu harus dibiasakan. Anak itu senyum, tapi tidak senyum terus gitu ya. Iya, harus senyum biar anak itu ceria seperti itu. Ada lagi selain saling senyum, apalagi jalan sopan, betul bisa. Jarang sekali anak-anak kadang kalau tidak kita biasakan melalui budaya positif yang ada di sekolah itu ya kelewat, tidak tahu. Ya, jadi kita harus benar-benar tanamkan budaya tersebut. Gurunya juga harus memberikan contoh. Budaya positif tidak bisa terlaksana kalau kita cuma ngomong tok, ya, memberi masukan kepada anak, tapi kita juga harus melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Kita pengen anak-anak kita berubah, tapi dewe sendiri, anak sendiri, saya sendiri kok tidak mau berubah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mulai dari sini sendiri. Pengen anaknya sopan, dan guru kok tidak sopan. Tidak boleh seperti, kita juga harus menjadi teladan. Tugas kita itu untuk menuntun Ibu, menuntun putra-putri kita. Ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tugas kita itu adalah untuk menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak ada lagi kertas putih, guru sing mewarnai kehidupan anak itu tidak. Anak itu sudah punya kodratnya sendiri-sendiri Ibu. Ya, kita itu diibaratkan sebagai petani. Kok petani Bu Anggi, wong aku guru. Petani, kita menanam benih-benih Bu. Benihnya pengen tumbuh api, ya jenengan rawat, ndak dijorke otok. Yang tadinya bibitnya bagus, ndak dirawat, rusak, mati. Apa tumbuh Ibu? Mati. Ya apa mana sebibitnya jelek? Piye Bu? Ya makanya tugas kita itu menuntun, diibaratkan sebagai petani. Kita tanam dengan ketulusan hati, kesabaran, keikhlasan Ibu. Ikhlas, nggih. Nanam padi disirami. Lah nek bijine jagung kira-kira bisa tumbuh jadi biji mangga ndak? Ndak bisa. Lah itu anak kita, mereka punya kodratnya sendiri yang sudah dari alam dan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka sendiri. Kita tidak bisa menyamakan anak zaman sekarang dengan anak zaman lalu. Ya tidak bisa, karena punya kodrat alam dan zamannya sendiri-sendiri. Kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap mengutamakan budaya dari lingkungan sekitar kita, yaitu budaya positif di lingkungan kita apa? Misalkan kita biasanya sholawatan ya Bu ya, kita selalu tanam, itu juga sudah budaya positif Ibu. Kita nanamkan setiap hari Senin upacara. Nah itu juga budaya positif. Kita tanamkan kecintaan anak kepada Indonesia, kepada tanah air. Kita nyanyikan lagu-lagu kemerdekaan sudah
sudah hebat. Hari Selasa kita tanamkan membaca sholawat, ya. Membaca apalagi kalau hari Selasa Ibu. Sifat rajilah itu sudah budaya positif, Ibu, sudah hebat sekolah kita. Kita sudah punya budaya-budaya positif. Nah, tugas kita harus menjaga budaya positif itu biar tetap maju, biar tetap berkembang, biar tertanam dalam diri anak demi perubahan pendidikan kita. Dan banyak budaya positif yang lainnya yang sudah ada di sekolah kita, Ibu. Kita bisa kenali dimulai dari sekarang dan kita kembangkan untuk perubahan kita semua. Jangan lupa mulailah dari diri kita sendiri. Oke. Sampun nggih, mungkin juga waktunya sepertinya sudah cukup nggih, Ibu-ibu. Nggih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengindasan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Siang-siang waktunya istirahat panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Matur suwun, terima kasih sangat. Semoga itu bermanfaat, sedikit bermanfaat, mungkin berbagi ilmu sedikit, nanti kita berbagi ilmu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.